Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, salam penyuluh hukum. Jumpa lagi dengan saya Bang Ali, penyuluh hukum dari BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi tentang konsultasi hukum. Kata konsultasi hukum terdiri dari dua kata, yaitu konsultasi dan hukum. Pengertian konsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diskusi dengan harapan mendapatkan arahan, pertukaran pikiran untuk mendapatkan nasihat, atau saran sebaik-baiknya. Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam yang tertentu, keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Sedangkan pengertian konsultasi berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01/PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01/PR.08.10 tahun 2007. Konsultasi adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsultasi hukum merupakan bentuk dari salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsultasi hukum selain diatur dalam pola penyuluhan hukum juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.01 tahun 2011 tentang pelaksanaan diskusi, pameran, konsultasi, dan bantuan hukum. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan ketentuan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, disebutkan bahwa konsultasi hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan bantuan hukum non-litigasi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Penyelenggaraan konsultasi hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dibebankan kepada para penyuluh hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Penyelenggaraan konsultasi hukum kepada masyarakat seiring dengan perkembangan zaman tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara tidak langsung, sehingga para penyuluh hukum harus memanfaatkan alat komunikasi seperti internet. Kegiatan konsultasi yang dilakukan secara online tentunya juga harus tunduk kepada ketentuan yang terkait informasi dan transaksi elektronik, sehingga penyuluh hukum juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian
Konsultasi hukum dan bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk yang pertama yaitu mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Kemudian yang kedua memberi nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Dan yang ketiga, membantu anggota masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan di pengadilan. Kemudian yang berhak mendapatkan konsultasi hukum dan bantuan hukum adalah konsultasi hukum yang berhak yaitu anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Kemudian untuk bantuan hukum yang berhak adalah anggota masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara finansial dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang harus dihadapi. Konsultasi hukum dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan konsultasi hukum. Pada tahap persiapan konsultasi, sebelum pelaksanaan konsultasi hukum sangat penting untuk melakukan persiapan-persiapan, yaitu diantaranya menyiapkan ruangan dan fasilitas konsultasi yang layak, menyiapkan alat dokumentasi seperti kamera atau handphone, dan menyiapkan formulir konsultasi hukum yang diberikan kepada penerima konsultasi hukum. Dan ketiga, menyiapkan formulir konsultasi hukum yang diberikan kepada penerima konsultasi hukum untuk diisi. Kemudian pada tahap pelaksanaan, yaitu menyambut klien dengan ramah, menciptakan suasana nyaman dan kondusif, melakukan konsultasi dengan metode 5W dan 1H, membantu menyusun kronologis peristiwa. Kemudian memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan perkara, baik berupa bukti, surat, dokumen, atau keterangan lainnya dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa hukum yang disampaikan oleh penerima layanan konsultasi hukum. Kemudian memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh penerima layanan konsultasi hukum, kemudian memberikan saran mengenai tindakan atau langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penerima layanan konsultasi hukum, disertai dengan penjelasan mengenai keuntungan, kerugian, serta risiko atas langkah hukum yang akan ditempuh berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, praktik hukum yang berlaku, serta dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum, kemudian menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum, baik bagi kelompok minoritas dan rentan maupun penerima layanan konsultasi hukum berkebutuhan khusus pada seluruh tahapan. Kemudian melengkapi formulir konsultasi hukum yang telah diisi oleh penerima layanan konsultasi hukum, meliputi nasihat hukum, hasil akhir konsultasi, dan kesan konsultan atas tingkat pengetahuan, kesadaran hukum penerima layanan konsultasi hukum. Kemudian mencantumkan kalimat disclaimer di akhir setiap jawaban konsultasi hukum dan menandatangani formulir konsultasi hukum yang telah selesai oleh penerima layanan konsultasi hukum dan juga konsultan hukum. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pasca pemberian layanan konsultasi hukum, seperti mengulas kembali hasil konsultasi hukum seperti kasus posisi, langkah, dan risiko untuk memastikan penerima layanan konsultasi hukum sudah mengerti terkait penjelasan konsultan hukum. Kemudian mendiskusikan hasil konsultasi hukum di dalam tim pemaksimalan konsultasi hukum untuk meminta masukan. Kemudian memberi kesempatan kepada penerima layanan konsultasi hukum untuk mengulas kembali hasil konsultasi hukum, baik terkait langkah hukum, resiko, maupun strategi. Kemudian
memberikan lembar evaluasi penilaian konsultasi hukum kepada penerima bantuan hukum, kemudian menyerahkan salinan hasil konsultasi hukum kepada penerima layanan konsultasi hukum, dan yang terakhir, untuk konsultasi hukum yang dilakukan secara online dengan cara menerbitkan hasil konsultasi dan jawaban konsultan melalui website layanan konsultasi hukum. Kemudian dasar yang harus dimiliki oleh seorang konsultan hukum dalam melaksanakan konsultasi hukum yaitu kemampuan mendengar. Dengan adanya kemampuan mendengar yang baik, maka konsultan dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Konsultan dilarang mengabaikan atau menelantarkan kliennya. Kemudian yang kedua, kemampuan bertanya untuk menggali informasi dengan 5W1H. Pada saat seorang klien datang dan menceritakan permasalahannya, maka konsultan harus mampu mengarahkan cerita yang disampaikan agar lebih jelas duduk permasalahannya dengan panduan 5W1H. Hal ini dapat mempersingkat waktu konsultasi yang dilakukan. Kemudian tahap ketiga yaitu kemampuan mengelola emosi. Keterampilan konsultan dalam menangkap, menerima, dan memahami pribadi, masalah, keinginan, dan harapan klien sangat membantu tercapainya penyelesaian permasalahan sebagai tujuan utama kegiatan konsultasi hukum tersebut. Konsultan juga harus memiliki keterampilan dalam mengorganisir kegiatan konsultasi hukum tersebut. Misalnya mampu mengatur arah pembicaraan, mengendalikan irama dan tempo pembicaraannya dengan klien sehingga tidak menyinggung perasaan dan tidak emosional, serta mampu mengatur dan mengendalikan kondisi dan situasi selama kegiatan konsultasi hukum berlangsung, sehingga proses komunikasi dalam kegiatan konsultasi hukum tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Kemampuan mengelola emosi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan layanan konsultasi hukum dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tahap yaitu etika sopan santun. Selain kemampuan mengelola emosi, konsultan juga harus mampu menunjukkan etika dan sopan santun serta sikap yang ramah dalam menghadapi klien. Perbedaan latar belakang antara klien dan konsultan tidak boleh menjadi alasan kurangnya etika dan sopan santun dalam layanan konsultasi hukum. Kemudian yang kelima yaitu pengetahuan hukum. Seorang konsultan hukum sebagai sarjana di bidang hukum tentu saja telah memiliki bekal yang cukup dalam mengenal permasalahan hukum sehingga dapat menyelesaikan permasalahan hukum. Namun perlu adanya peningkatan pengetahuan hukum, terutama terhadap permasalahan hukum yang saat ini terjadi. Kemudian yang keenam yaitu analisa hukum. Seorang konsultan dalam layanan konsultasi hukum tidak cukup hanya memiliki pengetahuan hukum saja, namun juga perlu memiliki keahlian dalam menganalisis sebuah peristiwa atau permasalahan hukum sehingga diperoleh solusi atas permasalahan hukum dari klien tersebut. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang konsultasi hukum. Akan saya lanjutkan pada bagian berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.